Take the ribbon from your hand, shake it loose and let it fall, playing soft upon my skin, like the shadows on the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semua selalu sehat. Semua dalam keadaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Bapak ya bersama teman-teman, bersama Ibu, Bapak guru yang ada di sini akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama, apa? Pembelajaran kali ini kita akan menggunakan subtema 2 ya. Subtema 2 ini tentang apa? Tentang hidup rukun bermain di tempat bermain ya. Nah, kali ini antum coba simak baik-baik. Yang belum menyiapkan bukunya, siapkan dulu bukunya ya. Yang sudah menyiapkan bukunya, silahkan antum buka halaman 40 ya. Semuanya sudah dibuka halaman 40 ya, coba dibuka halaman 40. Nah, di sini kita akan memulai pelajaran pertama. Oke? Nah, semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, antum semua berarti sudah siap untuk belajar ya. Karena kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau beraktivitas, kita juga harus menyiapkan diri kita sendiri ya. Oke? Siap untuk belajar kali ini? Dijawab dong di rumah ya. Ya, siap untuk semuanya belajar? Alhamdulillah semuanya siap ya. Oke, kali ini Bapak akan membahas tentang pembelajaran pertama tentang hidup rukun di tempat bermain. Antum buka halaman 40. Nah, di sana ada beberapa gambar ya, beberapa gambar orang-orang yang sedang bermain ya. Coba antum tebak apa gambar yang akan Bapak tunjukkan kali ini. Nah, ini adalah gambar ya, ilustrasi anak-anak sedang bermain. Ya, coba antum amati, coba antum perhatikan, ya, sedang apakah anak-anak ini, ya? Kalau antum memperhatikan, antum pasti tahu karena apa? Ini yang biasa antum mainkan setiap hari, mau di sekolah ataupun di rumah. Nah, tadi antum sudah memperhatikan gambar apa ya? Coba. Kalau ada yang tahu, acungkan tangan, ya. Nah, permainan apa yang biasa antum melakukan tersebut? Jika antum perhatikan di buku ini, ya, di buku tematis yang antum sekarang pegang, nah itu permainan tradisional. Namanya apa? Petak umpet, ya. Nah, petak umpet atau kucing-kucingan. Biasa antum melakukan di sekolah kalau lagi tidak seperti pandemi saat ini ya, karena kita tidak bisa main kucing-kucingan sama teman antum. Nah, tapi kita akan mempelajarinya dengan apa? Dengan buku. Agar apa? Agar kita bisa tahu bahwa bermain itu tidak hanya sekedar bermain, tapi harus ada aturannya. Aturan bermain itu apa? Yang pertama, tidak saling dorong, ya, tidak saling menjatuhkan. Karena bermain itu harus dengan cara rukun. Main sama siapapun antum harus rukun, ya. Mau dengan tetangga antum atau teman sekolah antum, tetap harus rukun. Nah, coba antum perhatikan dan antum simak, ya. Rukun dengan teman bermain. Pertama, jangan membeda-bedakan teman. Bermain dengan siapa saja. Terus teman kaya atau miskin sama aja. Tidak ada bedanya, ya. Kemudian beda suku dan agama itu juga tidak apa-apa. Karena
kita selagi bisa menjaga diri kita masing-masing, menjaga keluarga kita masing-masing, insya Allah kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala semuanya. Kemudian bermain bersama teman itu amat menyenangkan. Antum pasti tahu bagaimana rasanya kalau main sama teman-teman. Nah sekarang kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan COVID-19 ini. Artinya kita tidak bisa bermain leluasa dengan teman-teman antum. Biasa antum main kejar-kejaran, ya ngobrol bareng. Nah, sekarang tidak bisa, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah untuk mengangkat semua musibah ini agar kita bisa kembali ke sekolah, ya. Nah, hidup rukun itu amatlah penting, ya. Walaupun kita saat bermain atau saat bepergian, tetap namanya hidup rukun itu penting. Kenapa? Coba antum ceritakan atau coba antum jawab, ya, apa yang terjadi kalau tidak rukun saat bermain. Contohnya Aufar sama Faris saat bermain, ya. Contoh nih, Aufar sama Faris saat bermain, mereka saling berebut, misalkan berebut mainan. Apakah itu hidup rukun? Ayo coba antum pikirkan. Nah tentu saja itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu tidak mencerminkan kita sebagai manusia yang hidup rukun, ya. Yang berebut itu hanya apa? Ada tuh di hutan-hutan, ya, yang saling berebut makanan, saling berebut sesuatu yang sebenarnya mereka juga bisa mendapatkannya, ya. Tapi karena kita itu harus saling berbagi, harus saling hidup rukun, harus saling hidup tentram sesama teman. Jadi kalau kita punya sesuatu, ya bolehlah kita pinjamkan sebentar, ya. Kalau memang tidak mau meminjamkan apa yang kita punya kepada orang lain, maka kita harus apa? Meminta maaf, afwan. Mobil-mobilannya tidak bisa dipinjamkan dulu gitu, ya, karena anak masih mau bermain sendiri, ya, seperti itu. Jadi kita itu harus bisa bisa meminta maaf kepada orang lain, bisa apalagi bisa memaafkan juga. Karena Faris tidak dipinjamkan misalkan sama Aufar, berarti Faris harus menerima, ya, dengan lapang dada, dengan hati yang legowo, ya, dengan hati yang luas. Karena apa? Insya Allah jika kita diluaskan hatinya kepada orang lain, insya Allah Allah juga akan meluaskan hati kita, ya. Jangan itu, ya. Perhatikan baik-baik untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, di halaman 41, ya, antum nanti coba baca, ya, percakapan antara Wira dan Bion. Nah, kenapa harus dibaca? Kalau yang belum baca bagaimana? Nah, kalau yang belum baca, yang belum bisa baca, ya, nanti bisa dengarkan, ya, ceritanya oleh Umi sama Abi juga boleh, atau bisa nanti simak di video selanjutnya, ya. Nah, untuk kali ini coba antum perhatikan di halaman 42. Nah, dari percakapan tersebut antum harus mengisi beberapa kuesioner atau isian, ya. Nah, di halaman 42 ini terdapat beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan percakapan tadi, ya. Percakapan yang ada di halaman 41 tadi. Nah, contohnya apa? Di sini ada pertanyaan, siapa saja yang ada dalam percakapan di atas. Nah, berarti siapa coba nama yang ada di dalam percakapan tersebut?
Bapak sudah sebutkan tadi ya. Atau antum tonton kembali ya video khusus percakapan bahasa Indonesia ya. Kemudian apa isi percakapannya? Isi percakapan tersebut apa? Antum nanti tulis ya. Oh, misalkan ini percakapannya tentang ini ya. Antum tulis. Tapi sebelum menulis, antum perhatikan dulu dengan baik-baik dengan sesama ya. Kemudian di sini antum harus menuliskan kembali kalimat yang menunjukkan ajakan. Nah, kalimat ajakan. Bagaimana? Apa antum tahu? Kalimat ajakan itu kalimat ajakan ya. Kalimat ajakan nanti contohnya, ayo misalkan ya kita pergi ke perpustakaan. Nah, itu kalimat ajakan. Atau ayo kita bermain. Ya, ada kata ayo atau banyak ya, banyak kalimat, banyak kata-kata yang bisa antum tuliskan, tapi yang hanya ada di percakapan tadi saja ya. Nah, contohnya, ayo kita main engkles saja. Nah, itu yang ada di percakapan tersebut. Nah, oke. Kemudian selanjutnya tuliskan kembali isi cerita pada percakapan Wira dan Bion menggunakan bahasa yang baik dan santun. Jadi antum ceritakan kembali isinya saja, tidak harus semua ya. Contohnya Wira dan Bion. Wira dan Bion itu main engklek bersama ya. Main engklek bersama. Antum sudah tahu nggak cara main engklek? Main engklek itu ada di video yang pembelajaran kelima ya. Pembelajaran kelima yang diperagakan oleh Bu Hana. Itu permainan engklek ya. Jadi antum nanti setiap video pembelajaran yang Bapak Ibu guru sampaikan, antum perhatikan baik-baik. Oke? Nah, kemudian di halaman 43 ya, karena tadi antum sudah membaca percakapan Wira dan Bion, kemudian yang mengajak untuk bermain layang-layang, kemudian mengajak apalagi engklek dan sebagainya. Nah, sekarang di sini Bapak akan memberikan penjelasan tentang tampilan ya, tampilan untuk pentas seni. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ada beberapa gerakan, tapi ini hanya sebagai ilmu pengetahuan saja ya. Karena apa? Karena di sini ada gerakan tarik ya. Seharusnya tidak antum pelajari dalam-dalam ya. Kenapa? Karena kita hanya sekedar tahu saja ya. Di sini ada dua jenis gerak dalam tari. Gerak murni yaitu gerak yang tidak memiliki arti. Nah, gerak murni ini bertujuan untuk menciptakan keindahan ya. Contohnya berlari. Kemudian yang kedua gerak makna yaitu gerak yang memiliki arti. Kenapa? Gerak makna itu bertujuan untuk menirukan sesuatu. Contohnya menirukan orang mencuci. Oh, cuci. Atau mata melirik. Lirik kanan, lirik kiri gitu ya. Kemudian gerakan untuk memperlihatkan gitu seperti itu ya. Kemudian untuk menoleh kanan, menoleh kiri. Nah, itu merupakan gerak makna ya. Kemudian ada yang mengangkat bahu ya. Kalau antum lagi ini tertawa, terbahak-bahak biasanya diangkat bahu. Nah, kemudian ada lagi tangan berayun atau gerakan yang lain. Nah, ada beberapa jenis gerakan tari juga ya. Di sini ada dua. Yang pertama ngiting, ibu jari disatukan. Itu ngiting nih, kayak gini, ngiting. Nah, ngiting. Nah, seharusnya hanya sebagai ini aja ya, sebagai pengetahuan saja. Kemudian nyempurung itu ibu jari ditekuk ke
arah telapak. Nah, kayak gini. Itu hanya ulasan saja ya. Oke, kemudian jenis gerak kaki ya, gerak jinjit dan jongkok, kemudian gerak berdiri dan berlari. Itu sudah selesai untuk aktivitas di pembelajaran ini ya. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya antum simak baik-baik. Oke, antum semua sudah istirahat, sudah minum? Minum dulu. Karena apa? Buat menjaga kesehatan antum ya. Minum itu kalau bisa 2 liter satu hari. Agar apa? Agar ion yang ada di dalam tubuh antum juga bekerja dengan baik ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan walaupun kita masih ada di rumah ya. Nah, coba kita perhatikan kembali di halaman 45 ya. Di halaman 45 di sini kita akan berlatih ya, menggunakan beberapa tumpukan kubus ya. Nah, di sini ada kubus ya, kubus. Mungkin antum kalau menyaksikan video pembelajaran ke berapa coba yang sudah dipelajari tentang kubus. Nah, bagi yang ingat pasti tahu. Ada di pelajarannya Bu Ajeng. PB berapa? PB 3. Ada di pelajaran Bu Ajeng. Itu menceritakan tentang kubus. Bagaimana cara mengurutkannya ya. Nah, ada juga di video penguatan yang Bapak sampaikan ya. Video yang Bapak sampaikan tentang kubus. Ada beberapa balok ya. Nah, di situ Bapak juga menceritakan bagaimana cara apa coba? Cara membacanya ya. Nah, di halaman 45 ini antum perhatikan ada beberapa gambar ya tentang kubus. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan urutan tumpukan kubus berikut ini ya. Yang kecil ya, yang kecil ini, yang kecil. Nah, ini adalah merupakan satu satuan. Kemudian yang panjang ini ya, karena tertumpuk ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ini disebut puluhan. Nah, ya. Perhatikan, yang satu kotak itu jika terpisah-pisah itu satuan. Kemudian ini balok yang kubus ini ya, yang menjadi satu ada 10 baris ini, 10 satuan itu menjadi puluhan. Nah, yang di sini, nah ini satu kotak ini terdiri dari 100 kotak kubus. Ya. Ini ada 10, ini ada 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 dan menjadi ratusan. Nah, apabila ketiga tumpukan tersebut dijumlah, maka jumlah kubusnya ada berapa? Ini ada 100. Kemudian ditambah 10, ditambah lagi 1. Berarti jumlahnya berapa? 100 tambah 10 tambah 1 sama dengan 111. Nah, 111 ya. Benar nggak? 111. Nah, kalau angkanya 111, berarti antum menyebutkan bilangannya menjadi 111 ya. Perhatikan. Oke? Ini bukan 11 ya, tapi 111. Nah, perhatikan bilangan 111 ini, ketiga angka 1 itu mempunyai nilai tempat yang berbeda. Kenapa mempunyai nilai tempat yang berbeda-beda? Yang pertama ada ratusan. Kemudian yang kedua ada puluhan. Yang ketiga ada satuan.
Yang satu itu 100 ya, yang ini tadi ratusan, yang keduanya itu puluhan, dan yang ketiganya itu satuan ya. Perhatikan ya, baik-baik ya. Lanjut ya. Perhatikan baik-baik. Nah, untuk di halaman selanjutnya antum buka ya. Antum buka. Perhatikan juga tempat bilangan lainnya pada tabel berikut. Nah, di sini ada bilangan 150, ada 249, ada 338, dan ada 327 dan 416. Nah, untuk bilangan 150 ya, nilai ratusannya berarti angka 1. Kemudian nilai puluhannya berapa? Angka 5. Dan satuannya angka berapa? Angka 0 ya. Berarti 150 ini bilangan ratusannya angka 1, angka puluhannya angka 5, dan angka satuannya itu angka 0. Nah, di sini coba perhatikan antum baik-baik. Ada 150 itu sama dengan 100 sebagai ratusan, 50 itu sebagai puluhan, 0 itu sebagai satuan. Berarti 150 itu sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 0 ya. Nah, kemudian bilangan yang kedua coba perhatikan kembali. Di sini ada 249. Nah, 249 ini bilangan ratusannya mana? Berarti angka 2. Kemudian puluhannya yang mana? Angka 4. Kemudian satuannya yang mana? Angka 9. Berarti 249 itu sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 9 ya. Hasilnya berapa? 249. Jangan bilang 249 ya, tetapi cara membaca bilangannya itu harus baik. 249. Nah, di sini juga ada 338, kemudian ada 327, ada 416. Sama di situ ya. Yang pertama itu kalau ada 3 angka, yang pertama itu ratusan, yang kedua itu sebagai puluhan, dan yang ketiga itu sebagai satuan. Ingat ya, nilai tempatnya itu kalau 3 angka berarti ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Kalau 2 angka bagaimana? Kalau 2 angka berarti hanya ada puluhan dan satuan ya. Kalau 1 angka bagaimana? Berarti hanya ada satu angka, satuan doang ya. Oke. Nah, coba antum perhatikan ke bawah ya. Ada tabel yang harus antum lengkapi ya. Bapak akan memberikan contoh ya. Untuk yang pertama. Di sini ada angka 134. Kemudian coba antum tunjukkan mana nilai tempatnya untuk ratusan ya. Ratusan berarti angka 1. Kemudian puluhan di sini ada berapa coba? Siapa yang tahu? Puluhan itu di angka yang kedua berarti angka 3 ya. Nah, kemudian satuannya angka berapa? Angka 4. Nah ya, kita sudah mengisi bilangan yang pertama 134. Nilai tempatnya ratusannya itu angka 1, kemudian puluhannya itu angka 3 ya, dan satuannya itu angka 4. Coba perhatikan kembali ya. Contoh yang kedua. Di sini ada 176 ya. Nilai ratusannya berapa? Angka 1.
Nah, nilai puluhannya berapa coba? Ada yang tahu? Nah, betul. Angka 7. Kemudian nilai satuannya berapa? Angka 6. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai tempat bilangan 176. Yang pertama satunya itu sebagai ratusan, 7-nya itu sebagai puluhan, dan 6 itu sebagai satuan ya. Sudah paham? Nah, coba satu lagi lah ya. Satu lagi Bapak contohkan di sini ada 259. Nah, 259 ini nilai tempat ratusannya berapa? Angka 2. Betul ya. 2 itu sebagai ratusan atau 200. Kemudian puluhannya berapa? 5 apa 9? Nah, betul. Puluhannya itu angka 5. Nah, kemudian satuannya angka berapa? Angka 9. Betul. Nah, nilai tempat bilangan pada 259, yang pertama 2-nya itu sebagai ratusan, 5-nya itu sebagai puluhan, 9-nya itu sebagai satuan. Nah, dari bilangan 270 sampai 466 antum isi di rumah ya. Nah, perhatikan baik-baik, tapi semuanya harus diisi loh ya di buku tematis tersebut ya. Ingat di halaman 46 dari bilangan 143, 176, 259 ya sampai 466 antum semua harus isi. Kemudian diapain, Pak? Antum foto jika sudah selesai, kemudian kirim ke Pak Nurul ya. Semua dari kelas Ali, kelas Zaid ya, sama kelas Salman Al-Farisi, semuanya kirim ke Bapak khusus untuk matematik ya. Nah, sudah paham semuanya? Ya, yang pertama itu sudah pasti kalau 3 angka ini, yang pertama jadi ratusan, yang keduanya jadi puluhan, dan yang ketiganya menjadi satuan. Ingat ya baik-baik. Nah, kemudian coba kita akan melanjutkan ke halaman berikutnya, tapi istirahat dulu antumnya. Makan dulu bagi yang belum makan. Oke? Nah, kita kembali lagi ke halaman 47 ya. Di sini ada lembar latihan ya buat antum kerjakan di rumah. Nah, tentukan benar atau salah pernyataan berikut dengan memberi apa? Tanda checklist loh. Nah, tanda checklist pada kolom yang sesuai ya, benar atau salah. Kenapa? Dari mana antum menentukan benar dan salah? Nah, dari gambar ini ya. Kotak ini lebih dari ini ya, betul apa salah? Ratusan, satu kotak ratusan ini lebih dari kotak puluhan, benar atau salah? Benar. Nah, berarti antum checklist. Kemudian 2 kotak ini ada berapa isinya? 110 kurang dari, kalau kurang dari itu tandanya bagaimana? Kurang dari itu kayak gini. Nah, ya kayak mulut buaya. Kalau lebih dari itu gini ya. Nah, yang 2 ini 110 kurang dari, ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, ada 5, berarti ini hanya ada 50. Ini ada 110. 110 kurang dari 50, benar atau salah? Salah. Seharusnya apa? Seharusnya 110 ini lebih dari 50. Berarti jawabannya
salah. Ya, udah paham? Pasti antum ingat pelajaran di kelas 1 tentang mulut buaya ya. Antum boleh kasih, ini kasih ada mata ya, ada buaya. Nah, boleh ya, di sini ada taringnya. Ya. Itu sebagai imajinasi antum. Nah, coba antum nanti kerjakan ya pada halaman 47 dan 48. Ingat ya, kalau lebih dari itu tandanya begini ya. Kemudian kurang dari itu tandanya begini. Jadi antum harus paham dulu sebelum mengisi benar atau salah. Perhatikan selanjutnya. Nah, ini ada di halaman 49 ya. Tulis kembali lebih dari atau kurang dari atau sama banyak ya dengan teliti. Nah, jika antum susah mengisinya atau cara menulisnya ya, bagi yang kesulitan boleh ditulis dengan cara apa? Dengan cara misalnya contoh ya. Bapak contohin nomor 1 itu ada berapa kotak? Satu kotak ini terdiri dari 100 ya. Nah, ini ada berapa? Kita hitung. Ada berapa susun? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 50. Nah, pernyataannya ini lebih dari atau kurang dari atau sama banyak. Nah, 100 sama 50 lebih banyak mana? Ya, berarti lebih banyak 100. Berarti ditulisnya bagaimana? Lebih dari ya. Ingat, menulisnya lebih dari ya. Atau antum boleh ya menulisnya dengan tanda apa tadi? Tanda mulut buaya. Nah, dengan cara begini ya. Bila antum belum bisa menulis dengan baik, antum boleh seperti ini ya. Insya Allah Bapak paham. Oke? Untuk nomor 2, nomor 3 antum isi ya. Tapi harus apa? Teliti dulu, ini ada berapa? Ini ada berapa kubusnya? Kemudian yang ketiga juga sama. Hitung berapa susun, ya. Kalau ini juga sama, dihitung juga berapa susun. Oke? Nah, sudah paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan yang untuk antum lakukan di rumah ya. Perhatikan baik-baik. Oke. Nah, sekarang di halaman 49 ini ada beberapa kegiatan yang bisa antum lakukan di rumah selama daring ya. Selama ini. Nanti kumpulkan boleh. Kalau sudah selesai boleh dipoto ya, seperti biasa. Nah, untuk yang pertama di sini ada nama benda, kemudian jumlahnya. Yang kolom kedua juga sama, ada nama benda dan jumlahnya. Nah, nanti antum tulis di sini perbandingannya berapa. Oke? Nah, kenapa? Ini sama dengan pernyataan kubus yang di atas. Tapi kita akan menggunakan sebuah benda. Contohnya, di rumah nama benda piring. Ada berapa jumlahnya di rumah antum piringnya? Misalkan di rumahnya siapa ya? Di rumahnya Pak Sahrul misalkan. Nama benda piringnya ada berapa? Ada 30. Nah, kemudian gelasnya ada berapa di rumah Pak Syahrul? Ada 10. Berarti perbandingannya antara piring dengan gelas itu berapa? Lebih darikah? Kurang darikah? Atau sama banyak? Atau
Gini, piring di rumah Pak Sarul 30. Contoh ya, 30. Kita hapus yang ini. Nah, gelas di rumah Pak Sarul juga ada 30. Ada 30, kita rubah ya. Nah, perbandingannya berapa? Piring dan gelas. Bagaimana coba? Lebih darikah, kurang darikah, atau sama sama banyak? Berarti jawabannya di sini bagaimana di perbandingannya? Sama banyak atau sama dengan, ya, simbolnya. Boleh ditulis juga sama banyak, ya. Begitu. Jadi kalau sama antara piring dan gelas jumlahnya sama, berarti perbandingan tidak ada, ya. Perbandingannya sama. 30 sama 30 berarti sama. Nah, antum nanti isi nomor 2, nomor 3 ya. Kemudian untuk nomor 4 dan nomor 5 di sini masih kosong. Antum bisa bandingkan dengan beberapa benda lain yang ada di rumah. Misalnya di sini kan udah ada piring, ada gelas, kursi, meja, sendok dan garpu. Apalagi yang ada di rumah antum? Contohnya, ya, bisa antum sebutkan di sini di angka 4 atau di angka 5, ya. Nah, contohnya apa? Coba di sini misalkan ada berapa? Yang paling banyak di rumah itu apa? Ya. Misalnya apa coba yang ada di rumah biasanya? Nama benda yang ada di rumah antum selain piring, kursi, sendok setiap hari ya, gelas, meja sama garpunya ada berapa misalkan kan? Bisa antum sebutkan di kolom 4. Kalau tidak ada bagaimana Pak? Berarti tidak usah ya. Antum tidak usah menuliskan di nomor 4 sama 5 ya. Boleh menuliskan 3 saja ya. Sudah paham ya bagaimana cara menulisnya? Oke. Sekarang berlanjut ke halaman berikutnya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan beberapa materi ya, yang beberapa materi tentang hidup rukun di rumah, kemudian tentang kubus dan nama bilangan serta cara membuat perbandingan ya. Nah, antum perhatikan jika memang kesulitan untuk memahami, antum bisa bertanya pada Pak Guru ya atau Ibu Guru antum. Nah, kalau memang belum juga bisa memahami, antum bisa mengulang kembali ya, menonton kembali video pembelajaran yang Bapak berikan kali ini. Oke? Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga antum semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Umi dan Abinya diberi kemudahan juga ya dalam membantu pembelajaran antum. Ya, kita juga semoga bisa kembali ketemu di sekolah ya. Mudah-mudahan virus ini cepat berlalu ya. Nah, yang penting kita tetap harus sehat dan semangat dalam mengerjakan tugasnya. Karena apa? Walaupun kita di rumah ya, walaupun Bapak di sekolah ya, harus sama-sama saling mengerjakan tugasnya ya. Biar apa? Biar kita juga tetap bisa mendapatkan manfaatnya ya untuk belajar kali ini. Oke? Nanti saksikan untuk video pembelajaran selanjutnya ya, bisa menggunakan WA atau video call, kemudian bisa menggunakan Zoom ya, atau video-video lainnya yang nanti akan ditampilkan oleh guru-guru antum semua. Oke? Tetap semangat ya, rajin belajar, jangan lupa sholatnya 5 waktu, jangan ketinggalan. Oke? Kalau sudah semuanya dilakukan, antum nanti bisa isi tuh, minta ke Umi sama Abinya, Umi, Abi, tolong kasih bintang ya, tempel di kalender ibadah. Nah, di situ ada
kalender yang sudah diberikan kepada antum itu, antum kalau sudah antum checklist semua, anak sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat duha, antum checklist. Insya Allah ditempel bintang oleh umi abi antum, nanti dipoto, kemudian dikirim ke bapak. Kalau yang 20 kali bintang, ya 20 kali bintang, full tuh sholatnya, ya katanya insya Allah akan dapat reward dari Pak Irwan. Masih ingat nggak Pak Irwan? Ya dulu di kelas 1, sekarang masih di kelas 1. Ya, tapi antum masih ingat kan sama Pak Irwan? Insya Allah ya, kita juga akan memberikan beberapa reward, memberikan nilai pada antum semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitas yang ada. Oke? Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.